أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perumpamaan bagi umatnya tentang kehidupan dunia ini, bahwa sesungguhnya dunia ini perumpamaannya sama seperti air yang jatuh dari langit. Allah mengatakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan berikanlah perumpamaan kepada umatmu tentang kehidupan dunia ini, bahwa dia sama seperti air yang jatuh dari langit. Para mufassirin, di antara Imam Al-Qurtubi, mencoba untuk memberikan penjelasan apa persamaan antara kehidupan dunia dengan air. Beliau mengatakan yang pertama, annal ma la yastaqir fi makanin fakadzalika ad-dunya yataghayyar haluhu daiman, bahwa merupakan bagian dari sifat air. Dia adalah sesuatu yang tidak pernah berdiam di sebuah tempat. Sifatnya dia akan terus mengalir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang paling rendah, berubah. Maka begitu juga kehidupan dunia ini, selalu berubah, gak ada yang abadi. Suasananya, kondisinya, kadang kamu senang, kadang kamu harus bersedih, kadang kamu happy, kadang kamu harus galau, kadang ada yang meninggal, ada yang lahir. Begitu kehidupan dunia, tabiatnya seperti itu. Adapun persamaan kedua antara dunia dengan air, beliau mengatakan, أن الماء إذا تركته يذهب ويروح فكذلك الدنيا لا يبقى يفنى. Bahwa air itu jika kita biarkan, dia akan mengering, akan menguap, hilang. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini, tidak ada yang abadi di atasnya. Kita nggak abadi, harta kita nggak abadi, anak keturunan kita nggak abadi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini nggak ada yang abadi. Bahkan dunia ini sendiri akan tiba pada sebuah titik nadir di mana dia juga akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang akan abadi, selain itu akan fana. Itu titik kedua yang menyamakan antara kehidupan dunia dengan air. Yang ketiga, beliau mengatakan, annal ma idza dakhaltahu tabtal fakadzalika ad-dunya la yaslam min fitnati ahad. Bahwa merupakan sifat dari air, siapapun yang mencoba untuk menyentuh air itu pasti dia basah, sudah pasti dia akan basah. Gak mungkin selamat, pasti basah. Fakadzalika dunia, maka begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Siapa yang sudah hidup di dalam dunia ini pasti kena fitnahnya, pasti akan kena dengan lalainya, pasti kena dengan ujian yang ada di atas kehidupan dunia ini. Bedanya, orang muslim mampu untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia beramal, dia manage imannya sehingga dia selamat dari fitnah dunia ini. Sementara orang lalai yang membiarkan dirinya tenggelam dengan fitnah dunia ini. Jadi persamaan ketiganya sama-sama memberikan efek bagi orang yang coba-coba untuk menyentuhnya. Yang keempat, beliau mengatakan, annal ma idza kana ala qadrin kana nafi'an mumbitan. Bahwa air itu ketika diberikan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan porsinya yang pas, Masya Allah, bermanfaat sekali untuk kehidupan dunia ini. Bahkan menumbuhkan. Dan itu sifat air. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ. Dan kami jadikan segala sesuatu ini hidup dengan air.
Tapi sebaliknya, ketika air itu diberikan kepada kita dengan ukuran yang melebihi kebutuhan yang ada, kemudian dia menghancurkan dan tidak memberikan manfaat, membuat kita menderita. Antum minta air 1 gelas, antum dikasih air satu tong, 1 truk yang ada, antum kelelep dengan air yang datang itu. Tapi sebaliknya, ya, ketika diberikan dengan ukuran yang cukup, sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia ini, untuk kehidupan manusia. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Ketika seseorang mampu untuk memanage dunia ini dengan baik, maka dia menjadi lahan yang paling baik untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi ketika tidak dimanage dengan baik, kita berlebihan dalam menikmati dunia ini, dia menjadi hal yang paling menghancurkan kehidupan seorang muslim, baik di dunianya ataupun di akhirat. Itu 4 hal yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kalimat dunia Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 113 kali dalam Al-Qur'an. Isyarat kepada kita bahwa walaupun dia ini malaikat, penuh dengan fitnah, walaupun hanya sebentar, tapi semua kesuksesan kehidupan kita setelah dunia ini ditentukan dalam kehidupan dunia ini. Di kubur kita bahagia atau tidak, ditentukannya di dunia. Di padang mahsyar bagaimana keadaan kita dibangkitkan, ditentukan ketika di dunia. Ketika dihisab gampang atau enggak, ditentukan di dunia. Diterima kitab kita dari tangan kanan atau tangan kiri, ditentukan di dunia. Ketika menyeberang sirat selamat atau enggak, ditentukan di dunia. Bahkan surga atau neraka juga ditentukan di dunia. Walaupun dia pun fitnah, tapi bagi seorang muslim dia adalah sebaik-baik mazra'ah, ladang untuk menanam kebaikan yang kemudian akan dipanen kelak di akhirat, yang akan menjadikan dia orang-orang yang berbahagia kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.